Para pedagang dari India telah membawa Mahabharata dan Ramayana pada abad ke-1 Masehi, atau mungkin sebelum itu ke Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Sedangkan di India, epos Mahabharata masih terus berproses setelah penyebarannya ke Nusantara. Jadi, ada kemungkinan versi Mahabharata yang ada di Nusantara jauh lebih murni daripada 1260 versi Mahabharata di India saat ini. Karena dalam proses perkembangannya, Mahabharata di India variasinya begitu besar. Bandingkan saja antara 4 versi utama Mahabharata di India Utara dengan versi Mahabharata India Selatan, lebih dari 27.000 seloka. Jumlah yang sangat besar, bahkan melebihi seloka Ramayana sendiri. Di sini, di Nusantara sendiri pun, jika kita ikuti dari cerita perdalangan, ada perbedaan berbagai versi alur kisah Mahabharata. Namun, tidak terlalu signifikan, karena Mahabharata versi Nusantara yang kita terima secara turun-temurun sampai saat ini lebih banyak berasal dari India Selatan. Karena memang para pedagang dari India Selatanlah yang membawa epos Ramayana dan Mahabharata sampai ke Nusantara. Sampai saat ini, dengan sedemikian cerdasnya para tetua Nusantara menurunkan epos Mahabharata menjadi seolah-olah Mahabharata terjadi di Nusantara. Para tetua melalui pertunjukan wayang kulit atau cerita yang dituturkan secara turun-temurun menambahkan variasi dan cita rasa tersendiri sesuai minat penonton sehingga terkesan lebih menawan. Banyak para peneliti dan para cendekiawan menyatakan dan percaya bahwa versi Indonesia atau Nusantara dan Kashmir mendekati Mahabharata yang asli. Kashmir adalah provinsi yang memiliki mayoritas pemeluk agama Islam dari berabad-abad silam, sehingga penulisan dan penafsiran Mahabharata di sana menjadi tidak berkembang. Sementara di wilayah lain seperti Tamil, Telugu, Kannada, Gujarat, Bengali, Malayam, Odia dan Hindi, penafsiran dan penulisan ulang terus berkembang dengan penambahan variasi masing-masing. Epos Mahabharata yang kita nikmati saat ini adalah hasil kombinasi cerita rakyat yang dikembangkan oleh para pujangga dan para dalang selama berabad-abad. Hal ini bisa kita lihat dari karya-karya sastra para pujangga yang banyak dikolaborasikan dengan cerita rakyat Jawa. Lihat saja pada Kakawin Krisnayana, Kakawin Arjuna Wiwaha, Kakawin Hariwangsa, Kakawin Baratayuda, Kakawin Gatotkaca, Arjuna Wiwaha, atau Kakawin Partayajaya. Kisah-kisah tersebut hampir mirip dengan kisah-kisah yang dipertunjukkan dalam Tolpawakotu, semacam pertunjukan opera wayang kulit di Kerala, India. Hanya berbeda dalam beberapa parameter yang beragam saja. Mari kita ambil beberapa contoh cerita. Kisah tentang Dewi Satyawati dalam versi Nusantara, Prabu Matsyapati atau Durgandana adalah Raja Wirata. Beliau
adalah putra dari Raja Cedi yang bijak yang bernama Basukiswara. Wirata sendiri adalah saudara dari Setyawati. Kemudian menjalin hubungan dengan Resi Parasara dan membangun kerajaan Hastinapura. Setelah belajar dan menulis ilmu bercinta yang bernama Kamasastra, maka lahirlah Maharesi Abhyasa. Diceritakan mereka hidup bahagia di kerajaan Hastinapura. Sedangkan kalau kita membaca versi India, tidak akan ditemukan jalan cerita seperti itu. Setyawati adalah seorang putri yang dibesarkan kaum nelayan, dan Maharesi Abhyasa adalah putra yang terlahir dari hubungan satu malamnya dengan Resi Parasara. Hanya Mahabharata versi kaum Jainisme yang menulis bahwa Setyawati menikah secara sah dengan Resi Parasara. Sedangkan semua versi India lainnya dikisahkan Maharesi Vyasa yang menulis Mahabharata yang agung itu adalah anak dari hasil hubungan gelap di luar nikah Dewi Setyawati dengan Resi Parasara. Jika kita menonton banyak pertunjukan wayang atau membaca Mahabharata versi Indonesia, maka akan ditemukan salah satu versi bahwa Maharesi Abhyasa menikah secara sah dengan Amba dan Ambalika. Tetapi versi Indianya, Maharesi Abhyasa tidak pernah benar-benar menikah. Abhyasa berputra Drestarstra, Pandu dan Widura. Mereka adalah hasil dari hubungan yang bernama Niyoga, sebuah tradisi kuno di mana seorang lelaki bisa menanamkan benih di rahim wanita atas persetujuan si wanita atau orang lain. Contoh perbedaan lainnya ada pada kisah Maharesi Bhisma dan Dewi Amba yang telah diromantisasi. Dalam versi Nusantara, bahwa Dewi Amba tidak sengaja terbunuh oleh Maharesi Bhisma. Di akhir cerita, mereka dikisahkan bahagia di surga. Sedangkan versi India secara belak-belakan menyatakan bahwa Dewi Amba sengaja mengakhiri hidupnya dan menitis kembali menjadi Sri Kandi, saudara Drupadi yang membalaskan dendamnya pada perang Bharatayuda. Tentu saja kedua kisah tersebut sangat menarik untuk disimak. Ada nuansa anti perang pada versi Indonesia yang lebih menyentuh hati, sedangkan versi India lebih dekat dengan kehidupan. Kemudian kita akan menemukan perbedaan karakter pada tokoh Dewi Gandari. Versi Nusantara, Gandari digambarkan sebagai wanita licik yang selalu menebar bibit kebencian di hati anak-anaknya kepada para Pandawa. Sedangkan versi India, dia adalah wanita bangsawan yang baik, bahkan dianggap sebagai lambang wanita sempurna. Dia adalah seorang korban yang menerima takdir secara terhormat. Akan ada banyak perbedaan dalam alur epos Mahabharata jika kita bahas di sini dalam satu video. Bahkan mungkin akan jadi satu buku tersendiri. Di sini kita hanya berupaya bahwa apa yang telah kita ketahui tentang Mahabharata ternyata masih banyak yang belum kita ketahui di luar sana. Ada begitu banyak perbedaan yang ada di luar sana. Dan yang menarik perhatian adalah sebuah versi Mahabharata yang melihat dari sudut pandang para Kurawa yang dikenal dengan nama Mahakurawa.
Ini adalah versi Mahabharata yang menulis sebuah kisah Mahabharata yang benar-benar berbeda. Mahabharata yang ditulis dari sudut pandang tokoh-tokoh yang selama ini kita anggap jahat, seperti Duryodhana, Shakuni, Aswatthama, dan lain-lain. Dan juga Mahabharata dari sudut pandang tokoh yang tertindas seperti Jara, Ekalawiya, dan putra Suta, Raja Anggakarna. Perlu diketahui, ada beberapa bagian Mahabharata karya Maharsi Abhyasa yang telah lama hilang. Beruntungnya, salah satu muridnya yang bernama Resi Jaimini menulis ulang kepahlawanan Duryodhana. Sampai saat ini, salah satu versi yang tersisa adalah Aswatthama Parwa. Barulah kemudian, pada abad kedua sebelum Masehi, Pujanggabasa menulis kembali Uru Bangga yang menempatkan Duryodhana sebagai seorang pahlawan. Ada banyak hal menarik yang bisa kita simak dari Mahakurawa, sebuah epik Mahabharata yang dilihat dari sudut pandang para Kurawa. Tetapi kita akan lanjutkan di video selanjutnya.